ya. Komitmen mutu itu ada 4. Pertama, teman-teman persahabat harus memahami apa itu konsep efektivitas. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan efisiensi. Yang ketiga, apa itu inovasi. Dan yang keempat adalah mutu itu sendiri. Nah, dengan memahami 4 konsep tersebut, maka ASN mampu dan terampil menerapkannya dalam tugasnya sehari-hari. Apa itu efektivitas? Efektivitas, ya sebagaimana yang saya tampilkan di samping, bahwa dapat diukur dengan tingkat pencapaian target yang sudah direncanakan, peran yang itu sudah bahas yang minggu lalu, yaitu peran sebagai perencana. Maka dia efektif dalam membuat perencanaan, tapi itu target tercapai, itu disebut sebagai efektivitas. Tetapi efektivitas itu belum tentu efisien. Nah, karena hanya tercapai target dengan mutu yang telah diterapkan. Yang diharapkan adalah konsep kedua diterapkan, yaitu efisiensi. Ya. Efisiensi tingkat ketercapaian target yang sudah direncanakan dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada secara tepat. Sumber daya terdiri dari manusianya digunakan secara tepat, kemudian keuangan, kemudian material, market. Jadi di dalam manajemen ada disebut sebagai 6M. Ya. Fungsi manajemen itu digunakan secara baik tanpa ada pemborosan. Itu berarti kita telah melakukan efisiensi. Contoh ya, umpamanya efektivitas tercapai target, kata kuncinya ya. Artinya suatu pekerjaan itu dilakukan ya oleh seseorang maupun 2 orang, 3 orang manusianya diperlukan, tapi dia tercapai target, berhasil. Padahal sesungguhnya secara efisiensi, umpamanya suatu halaman kantor, halaman rumah kita, itu seharusnya secara efisien hanya 1 orang saja membersihkan. Nah, sama saja dengan 5 orang membersihkan, tetap mencapai target, yaitu bersih. Tetapi dia efektif, tapi tidak efisien karena terjadi pemborosan sumber daya manusia tadi. Yang seharusnya hanya 1 orang saja, tapi kenapa harus 5 orang? Terjadi pemborosan 4 orang. Demikian juga dari segi anggaran, material, waktu dan sebagainya. Suatu pekerjaan hanya diselesaikan pada suatu hari, kenapa harus 2 hari? Terjadi pemborosan sekali. Nah, itu contoh-contoh yang membedakan antara konsep efektivitas dan efisiensi. Walaupun kedua-duanya tidak bisa dibedakan. Nah, efisiensi. Nah, sekarang konsep inovasi. Apa itu inovasi? Apalagi saat kondisi saat ini dan kemudian masa depan yang kita berbicara 2025 nanti, 2045, itu dunia sudah berkompetisi dengan inovasi-inovasi. ASN harus memiliki kreativitas untuk melakukan inovasi. Inovasi adalah kreativitas berpikir, melakukan perubahan-perubahan, beradaptasi dengan lingkungan, dan yang paling penting melakukan terobosan-terobosan agar supaya melaksanakan tugas itu tidak hanya stagnan dengan tupoksi yang ada, tetapi melakukan terobosan-terobosan untuk memberikan kemudahan. Inovasi itu kecil tapi berdampak, sederhana. Karena inovasi itu tidak harus penemuan baru, tetapi inovasi adalah melakukan terobosan, melakukan perubahan-perubahan, baik dari sisi mekanisme kerja, prosedur kerja. Nah, inovasi dari sisi mindset yang tadinya orang belum sadar, kita menyadarkan sudah inovasi. Karena esensi daripada inovasi adalah melakukan perubahan. Tadinya sulit menjadi dipermudah, tadinya lama menjadi cepat, tadinya berbelit-belit menjadi mudah, tadinya prosedurnya berbelit-belit menjadi mudah. Pelayanan ini ya, memberikan pelayanan. Berarti kita sudah melakukan suatu inovasi. Dan kalau Anda membuat suatu inovasi, Anda mendapat pahala karena memudahkan, membantu orang lain dalam memberikan kemudahan-kemudahan. Tidak mempersulit, mempercepat, murah. Dan konsep terakhir adalah mutu itu sendiri. Mutu itu diukur dari tingkat kepuasan pelanggan. Maka kita sebagai ASN, sebagai pelayan masyarakat, sebagai perencana, melaksanakan fungsi, tugas, dan peranannya, tidak serta-merta mengklaim bahwa saya telah memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat. Tetapi harus ada
yang disebut sebagai survei kepuasan masyarakat. Nah, selama ini sudahkah teman-teman sahabat sekalian sudah melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap apa yang kita lakukan? Tentu kita semua menjawab bahwa kita perlu melakukan itu agar supaya dapat mengetahui kira-kira saya sudah melakukan tugas sesuai dengan standar kompetensi dan sudah bermutu atau belum, sehingga kita membuat inovasi agar supaya memberikan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat dan kita akan lebih semakin bermutu lagi. Baik, dari sisi terakhir saya ingin menyimpulkan, ada kesimpulan yang saya tampilkan di sini bahwa efektivitas perlu dilakukan, efisiensi perlu kita lakukan, ya, mutu terus kita tingkatkan, inovasi senantiasa berpikir kreatif, ya kan? Melakukan perubahan, selalu beradaptasi, kemudian melakukan terobosan-terobosan. Kita sambil berjalan di masyarakat untuk tanya-tanya tentang hal yang terkait dengan komitmen itu. Kita menemui salah satu warga. Ini kita tanya-tanya tentang kondisi pelayanan pemerintah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa kamu sedikit? Boleh. Mari masuk, Pak. Ya, Pak. Duduk, Pak. Oh, Bapak nih mengganggu nih. Ya, tidak apa-apa. Apa yang bahasa? Nama saya Pak Talib. Oh, Pak Talib. Bisa saya bincang-bincang sedikit tentang masalah pelayanan pemerintah. Oh, boleh. Jadi kira pendapat Pak Talib ini bagaimana pelayanan pemerintah, aparatur pemerintah selama ini di masyarakat. Pak Talib sini sebagai tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat. Masyarakat Di lingkungan Kelurahan Keranci. Ya, kira bagaimana pendapat Pak melihat pelayanan pemerintah selama ini? Ya, Pak, kalau pemerintah hanya punya pelayanan terhadap masyarakat itu belum bagus, ya, belum terlalu bagus. Contohnya berupa jambatan, membangun jambatan, kemudian jalan-jalan yang ada ini, Pembangunan fisik, iya fisik, itu belum sampai 5 tahun sudah retak-retak, sudah bisa. iya, sudah rusak. Dari segi fisik ya. Iya. Kalau Pak Talib melihat dari sisi pelayanan antar simpulnya, pelayanan seperti KTP segala macam. Ya, kalau pelayanan berupa administrasi itu aja pemerintah di Kota Ternate ini cukup bagus, pelayanannya juga bagus. Hanya di bagian fisik ini ya yang tadi yang saya sebut itu berupa buat jambatan, kemudian jalan, itu belum cukup 5 tahun atau 1 periode sudah rusak. Iya. Faktanya di masyarakat. Iya. Harapan Pak Talib ke depan seperti apa harusnya pemerintah? Harapan untuk saya ke depan itu kalau boleh itu pemerintah usahakan seperti apa sehingga hanya membuat pembangunan itu kalau boleh lebih cukup lama dan dia bisa tahan sehingga masyarakat pasti juga hanya memuaskan. Dia kuat ini ya, kuat. Iya. Baik, demikian tadi wawancara saya dengan tokoh masyarakat. Harapan bahwa memang penilaian mereka secara jujur, realitasnya bahwa pelaksanaan pelayanan itu ada yang sudah bagus seperti pelayanan operasi, ada juga yang belum bagus seperti pembangunan fisik tadi. Dan harapan beliau tadi bahwa pemerintah harus memberikan pelayanan yang memuaskan masyarakat, artinya bermutu. Ya, seperti itu. Oke, sekian. Oh ya, terima kasih Pak, terima kasih. Sudah mengganggu. Iya, tidak apa-apa ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, sahabat-sahabat, kawan-kawan yang saya sayangi, sebagai aparatur pemerintah perlu kita melaksanakan tugas kita dengan baik. Dan mengakhiri dari sesi ini, saya memberikan tugas lagi.
Anda diskusikan konsep tersebut yang saya sebutkan tadi ya, 4 konsep, yaitu efektivitas, efisiensi, inovasi dan mutu. Kenapa dalam memberikan pelayanan kita tidak berkonsep lagi, tapi bagaimana konsep itu diturunkan, teori diturunkan menjadi praktek, konsep diturunkan menjadi konstruk atau model, kemudian gagasan diturunkan menjadi kegiatan. Maka tugas Anda adalah diskusikan konsep tersebut di atas dan temukan kata-kata kuncinya. Temukan kata kunci dari pertama, efektivitas, kedua, efisiensi, ketiga, inovasi, keempat, mutu. Karena dengan kata-kata kunci tersebut akan menjiwai Anda semua, kemudian dijabarkan dalam setiap gagasan. Baik, mengakhiri pertemuan kita pada sesi ini, saya memberikan tugas kepada Anda, yaitu diskusikan konsep tersebut di atas dan temukan kata-kata kuncinya. Temukan kata kunci di dalam efektivitas, efisiensi, inovasi dan mutu. Karena kata-kata kunci itu sangat penting. Setiap orang menemukan sebanyak mungkin kata kunci. Karena semakin banyak kata kunci ditemukan, semakin banyak roh dari konsep tersebut yang ditemukan dan hayati kemudian laksanakan. Yang kedua, tugas Anda adalah berikan contoh praktik nyata selama ini Anda bekerja di instansi masing-masing, konsep tersebut, penerapan konsep tersebut, atau dengan kata lain best practice dari penerapan konsep tersebut sudah dilakukan atau belum, dan buat ya dalam satu lembar untuk dikirim ke WA grup kita. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.